Oke dok, gejala-gejala orang osteoporosis? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Artinya kita sendiri nggak tahu nih apakah kita osteoporosis atau nggak? The Health Insider, Quality of Life. Insider, balik lagi di channel kesehatan terbaik di Indonesia, The Health Insider. Sekarang kita mau bahas suatu topik yang menarik, osteoporosis. Nah, banyak dari kita kan yang pengen tahu kan, kalau mau tahu yuk, kita ikutin aja. Sekarang kita dengan Dr. Handi nih. Selamat siang dok. Selamat siang. Ya dok, ini kita mau bahas mengenai osteoporosis. Pertama-tama saya mau tahu dulu nih, osteoporosis itu apa dok? Ya, kita bisa bagi itu dari katanya sendiri. Iya. Sebenarnya osteoporosis itu ada dua kata dijadikan satu. Dua kata. Osteo dan porosis. Osteo dari kata osteum, itu dari bahasa Latin artinya tulang. Porosis itu dari poros, artinya berlubang-lubang. Yang lubang-lubang yang besar di sini, maksudnya seperti spons itu. Oh. Jadi osteoporosis ini maksudnya tulang, kalau harfiahnya tulang berlubang-lubang. Tulang berlubang-lubang. Cuma untuk kita kadang-kadang kan kalau dia sudah berlubang-lubang besar itu mudah rapuh. Makanya di bahasa kita kadang-kadang kita sering sebutnya dengan pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang. Ya. Artinya memang tulang itu berlubang-lubang ya? Sebenarnya kalau ya. keropos. Sebenarnya ya, secara normal dia memang berlubang-lubang karena tulang itu harus kuat menahan tubuh kita, tapi dia juga harus lentur. Jadi dia seperti ranting pohon itu bukan ranting pohon yang getas, kaku, tapi mudah patah. Dia harus dia bisa dibengkokkan. Kayak bambu gitu. Dia harus lentur menahan itu. Makanya bentuk tulang itu berlubang-lubang supaya seperti itu. Dia lentur tapi juga ringan. Itu yang dijadikan contoh oleh arsitek yang membangun Menara Eiffel. Menara Eiffel. Jadi kalau kita bisa lihat rangka di bawahnya, beliau itu membuatnya, mendesainnya itu meniru struktur tulang manusia. Nggak padat gitu dok ya? Ada lubang-lubangnya? Ada lubang-lubangnya. Iya, padahal setinggi itu, seberat itu gitu ya? Iya. Jadi dia tetap kuat, tapi ringan. Artinya kalau si osteoporosis itu disebut, osteoporosis itu tulang yang berlubang-lubang, terus kalau memang normalnya tulang itu kan berlubang. Jadi gimana nih maksudnya nih? Ini osteoporosis tulang berlubang. Lubang-lubangnya itu akan semakin besar. Oke. Nah, normalnya dia tidak sebesar itu gitu. Cuma dia semakin besar. Kenapa terjadi seperti itu? Karena begini. Sejak manusia lahir itu ada metabolisme tulang yang dilakukan oleh dua sel tulang, yang satu namanya osteoblast, satu namanya osteoklas. Osteoblast ini dia bangun sel tulang, osteoklas ini dia hancurkan. Menghancurkan. Selama kerja dua sel ini dalam keseimbangan, itu berlangsung normalnya di usia baru lahir sampai 40 tahun, itu nggak jadi masalah. Berapa dihancurkan, segitu dibangun. Hancurkan lagi, dibangun lagi. Itu bersilih berganti, nggak jadi masalah. Yang kita nggak tahu ini begitu kita masuk usia 40 tahun, kerja osteoklas yang menghancurkan itu lebih dominan. Jadi lebih banyak yang dihancurkan ketimbang yang dibangun. Yang dibangun segitu aja, yang dihancurkan jauh lebih banyak. Itu biasa, maksudnya ya memang kita belum tahu, tapi makanya sebenarnya osteoporosis ini bukan penyakit. Sama seperti normalnya kita semakin tua, kulit kita semakin berkerut, keriput gitu. Tulang kita juga begitu, semakin tua kita dia semakin keropos gitu. Artinya kalau ini bukan penyakit, nggak bisa disembuhkan? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Nggak ada obatnya? Kita melawan sesuatu yang natural sebenarnya. Ya sama seperti bagaimana kita bisa melawan pengeriputan. Oh, tapi kan pengeriputan bisa dikurangi dok. Iya. Operasi plastik, suntik, kolagen atau apa itu ya. Nah, terus kalau si pengeroposan tulang ini nggak ada obatnya? Kita belum bisa. Yang bisa kita lakukan mencegah sejak awal supaya jangan terjadi. Artinya ya mungkin nantinya ditemukan yang suntik tulangnya jadi padat lagi gitu kan. Kalau sekarang mungkin belum ada gitu maksudnya. Belum ada. Oh, oke. Nah, terus kalau penyebabnya si osteoklas itu bekerja lebih semangat, kita bilangnya lebih semangat dibanding si osteoblast, itu belum ada. Kita belum tahu kenapa kok jadi begitu. Sampai saat ini kita belum tahu. Nggak bisa dikurangin dok, itu nggak bisa ditekan. Bagaimana supaya si osteoklas ini
kerjanya lebih sedikit gitu. Ya ada obat-obatan yang memang ditujukan untuk menekan kerjanya itu, tapi masih sampai saat ini masih belum optimal. Oh, oke. Nah, Dok, begini. Ada orang yang di umur 30 tahun sudah osteoporosis. Kata mereka, ini ada teman saya juga. Kata mereka, ini karena saya olahraganya terlalu keras waktu masih muda. Jadi umur 30-an sudah osteoporosis. Benar nggak itu? Olahraga yang sangat keras waktu di usia muda menyebabkan osteoporosis di usia 30-an. Sebenarnya beberapa olahraga itu malah bagus untuk kepadatan tulang ya, apalagi olahraga yang berhubungan dengan beban. Iya, beban hidup, Dok ya. Nah, Saya paling kuat kalau gitu. mungkin yang terjadi pada mereka ini sebenarnya bukan karena olahraganya, tapi karena ya metabolisme mereka begitu aktif, sementara asupan kalsiumnya justru kurang. Karena yang bisa dilakukan di sini sebenarnya menabung kalsium itu sejak dini. Bukan hanya kalsium sebenarnya, vitamin D juga. Vitamin D tidak berhubungan dengan kepadatan tulang, tapi penyerapan kalsium akan lebih optimal dibantu oleh vitamin D. Vitamin D-nya. Nggak bisa diobati, hanya bisa dicegah. Bisa dicegah. Dan kalau misalnya olahraga yang keras, bukan berarti itu akan membuat osteoporosis di usia 30-an. Nggak otomatis. Tidak otomatis. Bukan olahraganya, tapi asupan gizinya mungkin ya. Oh begitu, oke. Nah itu kan kalau dari olahraga tuh ya, Dok. Kalau misalnya kita mau mencegah dari hal yang lain, kayak contohnya makanan, apa bisa? Ya sebenarnya untuk mencegah ini ada apa ya, kalau istilah orang tua kita dulu jembatan keledainya. Apa tuh, Dok? Kita bisa urut dari C, D, E, F, G, S. C jelas kalsium ya, kalsium. Ya. D vitamin D. Vitamin D. Itu dua, itu dominan. Untuk yang dua hal ini, apapun hal yang mengganggu, yang menurunkan penyerapan kalsium di tubuh kita, itu bisa menjadi penyebab osteoporosis suatu saat nanti. Apapun. Memang, pertama kebiasaan makanan yang kurang asupan kalsiumnya. Kedua penyakit dia. Penyakit bisa menyebabkan osteoporosis? Ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat kalsium ini terhambat untuk diserap. Akhirnya suatu saat nanti orang tersebut akan menjadi osteoporosis. Atau ada obat-obatan yang menghalangi penyerapan kalsium. Jadi untuk dua hal ini, untuk kalsium, vitamin D, apapun sejak usia dini yang menimbulkan penyerapan kalsium dan vitamin D ini kurang optimal, itu suatu saat bisa menimbulkan osteoporosis. Contohnya bisa nggak dikasih tahu, Dok? Kayak penyakit apa yang bisa menyebabkan si kalsium ini susah terserap sama tulang? Ya, contohnya kan dia nanti diserap di usus 12 jari ya. Iya. Begitu ada penyakit di sana, penyerapannya jadi kurang. Oh. Kalau penyakit pencernaan itu pengaruh nggak itu? Bisa. Saya pikir kayak penyakit-penyakit yang besar gitu, kayak misalnya diabetes atau apa gitu, itu menyebabkan. Enggak. Oh enggak ya? Tapi ada penyakit-penyakit tertentu di daerah penyerapannya itu nanti akan mengganggu penyerapan kalsium. Itu baru penyakitnya. Dari obat-obatan juga ada. Jadi sakitnya lain, tapi karena obatnya mengganggu penyerapan. Contohnya, Dok? Kayak orang asma. Yang mendapat obat-obatan golongan kortikosteroid, biasanya suka jangka panjang itu. Kortikosteroid ini mempengaruhi penyerapan kalsium. Artinya kalau dia mengkonsumsi kalsium di saat yang bersamaan, itu akan mengurangi penyerapannya ke tulang ya? Iya. Oh ya, asma justru. Itu salah satunya. Iya, okay. Jadi penyakitnya sebenarnya tidak berpengaruh ke penyerapan kalsiumnya, tapi obatnya. Gitu. Makanya untuk kalsium dan vitamin D, apapun yang mengganggu penyerapan keduanya, kalsium, vitamin D, ini bisa menimbulkan osteoporosis di suatu saat nanti. Itu pencegahan yang dua ya, C, D. E, exercise. Jadi sebenarnya olahraga itu bagus untuk kepadatan tulang, terutama olahraga-olahraga yang berkaitan dengan beban. Ya, angkat besi lah, apa yang angkat mobil, angkat rumah. Karena metabolisme tulang ini kerja si osteoblast, osteoklas itu akan lebih terangsang lagi kalau dia
apa ya namanya, terkait dengan beban. Ada beban yang bukan menimpa apa yang mengenai tulang gitu. Nah, dia akan terpicu lagi. Padahal kan beban itu sendiri itu kan yang bekerja pada saat mengangkat beban itu kan otot, Dok. Iya kan? Iya. Kalau kita mengangkat tulang yang menerima dampaknya. Oh gitu. Ya. Jadi otot yang bekerja, tulang juga ini ya terpengaruh ya, Iya. justru berasa ya. Iya. Tapi nggak mungkin tulangnya gara-gara kita ngangkat beban tulangnya jadi gede gitu kan? Nggak mungkin ya. Enggak. itu tuh jadi memicu ke satu pertanyaan, Dok. Ini nih mungkin agak di luar konteks sedikit dari osteoporosis. Tulang gede emang bener ada, Dok? Ada yang bilang, oh itu dia badannya gede, itu karena tulangnya gede gitu. Nah, karena setahu saya sama saya jadi berpikir tadi kalau misalnya angkat beban itu pengaruh sama tulang, jangan-jangan tulangnya jadi gede gitu kan? Enggak Ototnya begitu kecil lah. aja. Ya besar kecilnya atau bukan besar kecil atau bentuk rangka seseorang itu ya amat tergantung dengan genetik sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kalau begitu yang tulang besar dengan tulang kecil itu ada nggak pengaruhnya dengan osteoporosis? Contohnya begini, oh kalau tulang besar dia orang yang tulangnya besar biasanya tuh kena osteoporosisnya lebih lama gitu. Ada pengaruhnya nggak ke situ? Enggak Nggak ada. ada. Jadi sama sekali nggak berpengaruh ya dengan. Enggak ada pengaruhnya. Nah kalau begitu artinya osteoporosis ini bukan penyakit keturunan. Bukan. Tadi bukan penyakit juga ya tadi bilangnya? Bukan penyakit, dia tidak menurun. Nggak menurun ya? Tidak menurun. Oke, Dok, gejala-gejala orang osteoporosis. Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Artinya kita sendiri nggak tahu nih Nggak apakah tahu. kita osteoporosis atau enggak. Kecuali di ini. Kecuali kita apa ya namanya itu scanning ya, X-ray. screening. Oh, screening bukan X-ray. Nggak X-ray ya. Kalau X-ray kurang begitu peka. Ada sekarang alat-alat untuk mendetek kepadatan tulang itu dari yang simple sampai yang memang ada tipikalnya X-ray juga. Oh, saya pernah dengar bone densitometry kalau nggak salah itu ya. Kan kita suka lihat tuh mungkin di apotik atau apa yang kaki ditaruh. Oh iya, yang kaki. Iya. Oke, berarti gejalanya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita taunya kapan, Dok? Kalau misalnya kita nggak cek. Waktu patah. Waktu patah. Dok, kalau yang patah itu orang kecelakaan juga patah, Dok. Jadi Tapi patah karena osteoporosis itu patah yang karena hal kecil aja dia bisa. Seharusnya karena trauma seperti itu tulang masih kuat untuk menahan. Tapi kalau pada orang osteoporosis dia bisa. oh iya, saya juga pernah dengar itu. Orang tua teman saya, dia cuman jatuhnya bukan jatuh gimana ya, kayak jatuh biasa, kayak dari posisi berdiri terus ke posisi duduk, tiba-tiba patah gitu. Nah itu yang F, kan tadi C, D, E, exercise F. F ini untuk orang-orang yang sudah usia lanjut, itu sebenarnya prevent, F-nya falls, jadi cegah untuk jatuh. Jadi kalau kita sudah punya ada orang tua di rumah kita, ya kita harus perhatikan lingkungan dia sebenarnya. Jangan sering-sering naik tangga. Jadi kalau rumah itu ada 2 lantai, dia di bawah aja. Kemudian lingkungan juga nggak begitu licin. Kamar mandi untuk dia juga kita harus mungkin ada pegangannya, segala macam. Jadi cegah dia supaya untuk tidak jatuh, karena jatuh mungkin buat kita ya jatuh biasa masih ini. Buat mereka karena densitas tulangnya sudah menurun ya bisa patah. Dan patah di kasus-kasus tertentu itu bisa fatal. Makanya sekarang osteoporosis ini banyak dijuluki sebagai silent killer juga. Oh iya, Ya. bukan, setahu saya jantung silent killer. Ya, jadi kayak misalnya kan kita sering dengar ya kasus jatuh di kamar mandi. Oh iya, Ya. iya. Nanti yang patah itu sebenarnya tulang panggul. Yang bahaya itu dekat dengan tulang panggul itu ada pembuluh darah besar namanya arteri femoralis. Yang bahaya itu kalau si arteri femoralis yang lewat sana itu terkena fragmen patahan tulang. Pendarahan. Dia robek ya. Oke, karena pembuluh darah besar itu langsung ke Ya dekat dengan jantung. iya ke jantung ya. Ya susah mau diapain lagi. Iya. Oh jadi jangan-jangan itu yang dibilang orang jatuh di kamar mandi dia sakit jantung.
Jangan-jangan karena itu juga ya? Jangan-jangan dia jatuh, dia sobek ininya, Ya, arteri femoralisnya. ada kasus lain sebenarnya, bukan cuma jantungnya. Oh, saya kira. Saya cocok logi itu, Dok. Oke, Dok. Kalau misalnya gejala-gejalanya nggak ada dan orang-orang itu taunya pada saat kejadian, entah itu patah atau apa begitu ya, kita benar-benar nggak bisa tahu, nggak ada cara lain untuk kita tahu bahwa tulang kita rapuh atau kita sudah terkena osteoporosis. Nggak ada sama sekali untuk mendetek. Screening itu aja. Screening itu aja satu-satunya. Nah, saya juga pernah dengar orang bilang, ya nih, saya pegel-pegel, nih tulang karena udah tua, tulang saya udah keropos. Berarti itu nggak ngaruh, bukan indikasi Pengeroposan juga, ya? itu terjadi di dalam tulang. Sementara saraf itu lewat di atas tulang, saraf di atasnya. Di dalamnya nggak ada. Jadi mau sekeropos-keroposnya nggak ada sinyal ngasih tahu ke sini, di sini keropos. Oh, gitu. Nggak ada. Kita baru terasa begitu dia patah kan ada saraf di sini. Oh iya, patah dia. Baru kasih nyeri ya, gitu Iya. patah gitu. Gesek nih, itu kan si syarafnya gitu. Oh begitu, oke. Ini ada pertanyaan. Katanya kalau kita menderita osteoporosis, kalau kita patah tulang itu nggak semuanya sakit, nggak selalu sakit. Bener nggak itu, Dok?